Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Salsabila dengan NIM O1A124-036. Akan mempresentasikan mengenai stabilitas dari obat kaptopril pada mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu Dr. Ernad Haji Ahmad Zain, MSc. Nah, sebelum kita mengetahui mengenai stabilitas obat, kita sebaiknya terlebih dahulu mengetahui apa sih obat kaptopril itu. Nah, jadi obat kaptopril adalah obat antihipertensi yang termaksud dalam golongan ACE inhibitor, yang dimana obat ini bekerja dengan cara menghambat konversi angiotensi 1 menjadi angiotensi 2, sehingga menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Nah, maksud dari dia menghambat proses konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 itu bagaimana? Nah, ketika terjadi pembentukan angiotensin 2 itu dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, sehingga apa? Sehingga kerja jantung meningkat dan tekanan darah pun juga akan meningkat. Nah, karena dari kerja obat ini dia akan menghambat prosesnya terjadinya angiotensin 2 ini, maka jadi pembuluh darah itu tidak akan mengalami yang namanya penyempitan, sehingga dia dapat bekerja secara optimal, atau si beban jantungnya ini tetap optimal dan dia tidak bekerja secara ekstra agar seluruh darah itu dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, hubungannya dengan kesehatan mengenai obat kaptopril ini apa? Nah, dalam dunia farmasi, stabilitas. Nah, stabilitas itu sangat penting karena kaptopril menjadi perhatian penting dalam formulasi dan penyimpanan karena struktur kimianya yang mengandung gugus tiol atau SH yang reaktif dan rentan mengalami degradasi, terutama dalam bentuk sediaan cair. Nah, terlebih dahulu kita ketahui dulu mengenai obat kaptopril ini lebih spesifik. Nah, di sini nama generik dari obatnya itu ada kaptopril, golongannya dia golongan ACE inhibitor yang tadi bekerja dengan cara menghambat proses pembentukan angiotensin 2. Kemudian bentuk sediaannya itu tablet, di mana umumnya itu dia ada tersedia 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Nah, indikasi atau kegunaannya itu dia digunakan pada pasien dengan pengidap hipertensi, gagal jantung kongestif, disfungsi vertikal kiri pasca infrak mikroat, neuropatik diabetik, kerusakan ginjal pada pasien diabetes. Kemudian kontraindikasinya, jadi dia tidak diberikan kepada pasien dengan riwayat angiodema, hipersensitivitas terhadap kaptopril, pasien dengan stenosis arteri renal bilateral, hiperkalemia berat, dan hipotensi berat. Kemudian pemakaiannya itu bisa dengan oral yang biasanya dikonsumsi 1-3 kali dalam sehari. Kemudian untuk kategori kehamilan itu dia kategori D, atau dia tidak dianjurkan kepada ibu hamil, terutama pada trimester 2 atau 3, karena yang dimana obat ini dapat mengganggu si janin itu, jadi dia tidak disarankan untuk kepada ibu hamil. Nah, ini ada struktur kimianya dan sifat kaptopril. Nah, yang dimana dia berbentuk seperti serbuk kristal putih atau hampir putih, yang dimana berat molekulnya adalah 217,29 gram per mol, titik lelehnya dia berada di 105-109 derajat Celcius. Kemudian kelarutannya dia sangat larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam etanol. Nah, pKa-nya itu dari 3,7 COOH dan 9,8 SH. Nah, itu untuk sitiolnya. Kemudian log P atau partisnya itu min 0,27 yang bersifat cukup polar. Stabilitasnya tidak stabil terhadap cahaya, udara, dan suhu tinggi. Nah, kemudian di sini terdapat strukturnya ya. Di sini ada gambarnya dan di sini ada penamaan dari si struktur kaptopril ini. Nah, untuk mengetahui stabilitas obat itu harus bisa melalui dengan studi stabilitas. Yang pertama ada teknik analisis. Nah, teknik analisis itu contoh yang digunakan ada HPLC, yang dimana dia umumnya digunakan untuk mendeteksi kaptopril dan produk degradasinya. Nah, jadi HPLC ini dia digunakan untuk mendeteksi suatu obat, apakah obat itu memang mengandung zat aktif berupa kaptopril dan ditahu seberapa banyak sih produk degradasi pada si kaptopril itu. Jika si obat kaptopril itu mengalami degradasi seberapa banyak begitu. Nah, sementara ada UV vis yang dapat digunakan sebagai metode screening untuk melihat perubahan absorbansi akibat degradasi. Nah, jadi ini kita dapat melihat degradasi dari si obat kaptopril ini dengan cara melihat absorbansinya. Jadi semakin banyak, jika kita ingin melihat degradasinya, jadi semakin banyak
yang semakin banyak absorbansinya atau semakin tinggi nilai absorbansinya berarti degradasinya itu semakin parah atau dia semakin banyak mengalami degradasi. Nah, kemudian ada titrasi diometri. Dia didapat digunakan untuk mengukur kandungan tiol secara tidak langsung. Nah, kan tadi dikatakan di awal bahwa salah satu hal yang mengalami kenapa si katopril ini mudah terdegradasi karena adanya gugus tiol. Nah, jadi kita dapat mengukur kandungan tiolnya itu dengan cara titrasi secara tidak langsung yaitu iodometri. Nah, selanjutnya ada studi stabilitas yang dimana dia kondisinya itu 40 derajat Celcius, kurang lebih 2 derajat Celcius, dan 75% RH dan kurang lebih 5% RH selama 6 bulan. Kemudian digunakan untuk mempercepat prediksi umur simpanan. Nah, jadi stabilitas ini jadi stabilitas ini yang pertama kondisinya ya. Nah, jadi dia itu disimpan pada suhu uh, maksimal suhu 40 derajat dan minimal itu 2 derajat Celcius ya. Jadi dan penyimpanan itu bisa sampai 6 bulan. Kemudian yang kedua ada digunakan untuk mempercepat prediksi umur simpan obat. Nah, uji stabilitas ini tuh bisa digunakan untuk memprediksi bahwa obat ini dia stabilnya sampai berapa lama. Jadi kita bisa menentukan bahwa oh ini obat pada tahun sekian dia akan mengalami kadaluarsa. Nah, jadi untuk mengetahui kadaluarsa kita dapat menggunakan studi stabilitas ini. Kemudian parameter yang diuji seperti kadar katopril, kandungan disulfida dan perubahan warna serta pH jika dalam larutan. Nah, selanjutnya adapun stabilitas kimia dari obat katopril yang pertama itu cahaya atau fotodegradasi yang dimana sangat rentan terhadap cahaya terutama sinar UV. Nah, sinar UV dapat menyebabkan oksidasi struktur dihidropridin menjadi pridin sehingga berkurangnya aktivitas. Nah, tadi kan dikatakan bahwa si obat katopril ini tidak dapat disimpan langsung dengan dia tidak boleh berkontaminasi langsung dengan cahaya karena kenapa? Dia dapat mengalami degradasi sehingga apa? Kalau dia mengalami degradasi maka si aktivitas atau si efek terapi dari obat itu akan berkurang pula karena kan tadi stabilitas yang baik itu ketika obat itu tidak mengalami degradasi tapi karena dia mengalami degradasi maka si obat itu akan mengalami kekurangan yang namanya efek terapi atau bisa mengakibatkan tidak menimbulkan efek terapi begitu. Kemudian ada pH. Nah, dia itu relatif stabil dalam kisaran pH 4,5 sampai 6,5. Jadi dia itu jadi si obat katopril ini hanya stabil pada kisaran pH 4,5 sampai 6,5. Nah, jika dia disimpan pada pH ekstrim terlalu asam atau terlalu basah, terjadi hidroksil gugus ester. Nah, jadi dia tidak boleh disimpan pada kondisi pH yang terlalu asam atau pH yang terlalu basah. Karena kenapa? Karena akan mempercepat proses degradasi atau akan mengakibatkan degradasi pada si obat katopril ini. Nah, kemudian ada yang namanya oksidasi. Oksidasi itu adalah paparan udara dapat menyebabkan degradasi oksidatif sehingga dilakukannya itu perlu perlindungan dari oksigen atau kemasan kedap udara. Nah, salah satu yang mengakibatkan degradasi itu yang pertama ada dia terkena paparan udara sehingga upaya yang dilakukan itu bisa dengan cara mengemasi obat katopril ini dalam bentuk kalau misalnya dalam bentuk tablet toh dia disimpan dengan menggunakan aluminium foil dan itu dia bersifat kedap udara sehingga dia dapat mengurangi degradasi si obat ini. Nah, misalnya obat katopril kan ada yang bentuk tablet, dia disimpan kayak bentuk papan itu. Nah, itu salah satu upaya yang digunakan agar dia tidak terkontaminasi langsung dengan udara. Nah, kemudian ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempercepat degradasi yang dimana umur simpan menurun bila disimpan di atas 30 derajat Celcius. Nah, maksudnya ini ketika obat katopril ini disimpan pada suhu yang terlalu panas atau di atas suhu 30 derajat Celcius akan menyebabkan yang namanya degradasi yang berlangsung secara cepat. Ketika si obat itu mengalami degradasi secara cepat sehingga umur penyimpanannya dia akan menurun atau begini secara tidak langsung kalau misalnya obat itu cepat mengalami degradasi berarti umur kadaluarsanya itu akan semakin pendek. Jadi obat ini hanya dapat bertahan dalam waktu yang sebentar, tidak bertahan secara lama begitu. Nah, kemudian ada stabilitas fisiknya. Nah, stabilitas fisiknya itu pertama bentuk sediaan padat atau tablet dia lebih stabil dibanding sediaan cair, rentan terhadap kelembapan karena katopril bersifat higroskopis ringan. Kemudian harus dikemas dalam kemasan kedap udara dan cahaya. Nah, mengapa tablet ini dikatakan lebih stabil? Karena dia itu memiliki
dia itu lebih stabil disimpan karena dia eh, nah, kenapa si tablet ini dia lebih stabil? Karena gugustiol yang terkandung dalam obat captopril itu tidak mudah mengalami yang namanya teroksidasi karena dia kan dalam bentuk tablet, jadi dia dalam bentuk padat sehingga dia lebih stabil. Nah, kemudian rentan terhadap kelembapan karena captopril bersifat higroskopis. Jadi dia tidak terlalu dia itu tidak terlalu rentan terhadap kelembapan sehingga karena dia bersifat higroskopis ringan atau dia penguapannya ringan. Nah, kemudian harus dikemas dalam kemasan kedap udara dan cahaya seperti yang saya katakan tadi bahwa pengemasan itu sangat penting yang dimana dia bertujuan untuk menjaga stabilitas obat, menjaga stabilitas obat, terhindar dari degradasi sehingga dia dikemas harus di kemasan yang kedap udara dan juga cahaya. Kemudian ada bentuk larutan seperti sirup, suspensi, dan larutan racikan. Nah, dia ini tidak stabil, dia paling tidak stabil, maksudnya tidak stabil, jadi dia kan dalam bentuk larutan. Nah, sehingga si gugustiol ini lebih mudah teroksidasi. Ini gugustiol lebih mudah teroksidasi dalam larutan. Kemudian harus disimpan dalam kondisi tertutup rapat, terlindung dari cahaya pada suhu rendah. Misalnya 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, jadi untuk obat-obat yang dalam sediaan cair bagi obat captopril itu sebaiknya disimpan di dalam kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius karena jika obat captopril ini disimpan pada suhu yang dingin, dia akan lebih stabil daripada disimpan dalam suhu yang terlalu panas karena suhu yang terlalu panas itu akan mengakibatkan degradasi sementara suhu yang dingin itu dia akan dia akan menjaga kestabilan si obat captopril ini. Terus setelah itu biasanya memiliki waktu simpan pendek atau kurang dari 14 hari. Nah, kenapa si waktu dari obat dalam bentuk larutan ini dia lebih pendek? Karena kan dia dalam bentuk cairan sehingga dia lebih mudah teroksidasi. Yang dimana jika dia teroksidasi itu maka dia akan terjadi degradasi juga sehingga karena dia terjadi degradasi maka umur simpannya pendek. Seperti yang saya katakan awal tadi, dia akan mengakibatkan yang ada di sini, yang bagian ini. Ini digunakan untuk mempercepat dan prediksi. Nah, jadi si obat ini jika dia disimpan dalam bentuk larutan itu dia kurang stabil terhadap waktu yang dimana dia harus dikonsumsi di bawah atau di bawah 14 hari. Nah, kemudian setelah itu kita melihat produk degradasinya. Nah, produk degradasi utama yang pertama, captopril disulfida, terbentuk melalui oksidasi gugustiol, tidak aktif sebagai antihipertensi. Nah, ketika terbentuknya oksidasi pada gugustiol ini, maka obat yang seharusnya bekerja secara aktif sebagai antihipertensi menjadi tidak aktif karena kenapa? Dia tadi mengalami degradasi. Nah, kemudian ada potensial menghasilkan bau tidak sedap dan bau sulfur. Nah, ketika si obat captopril ini mengalami degradasi, maka dia akan menghasilkan bau yang kurang sedap seperti bau sulfur. Nah, kemudian paparan cahaya UV dapat menyebabkan pecahnya ikatan SH. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa SH atau tiol ini sangat rentan mengalami degradasi sehingga upaya yang dilakukan itu dengan cara menyimpan obat captopril ini yang tidak terkena matahari secara langsung. Nah, kemudian ada pembentukan senyawa berwarna atau produk oksidasi kompleks yang belum sepenuhnya diidentifikasi. Kemudian ada produk hidrolisis, meskipun relatif stabil, gugus amina dalam captopril bisa mengalami hidrolisis pada pH basa atau suhu tinggi. Nah, jadi ketika obat captopril ini jika disimpan pada pH yang basah dan suhu yang tinggi, dia akan mengalami proses hidrolisis yang dimana proses hidrolisis ini dapat mengakibatkan stabilitas si obat captopril ini bisa berkurang sehingga efek terapinya pun juga akan berkurang. Nah, kemudian ada produk ini biasanya tidak aktif secara farmakologis. Nah, ketika dia mengalami degradasi, kan dia mengalami kekurangan stabilitas si obat itu, sehingga mengakibatkan dia kurang efektif secara farmakologis atau dia tidak menghasilkan efek terapi karena sudah mengalami degradasi. Karena kan obat yang mengalami efek terapi itu
Obat yang memiliki stabilitas yang baik karena zat aktifnya tetap terjaga, tidak mengalami hidrolisis, dan gugus tiol itu tetap terbentuk secara sempurna di dalam obat itu, sehingga karena adanya stabilitas yang baik maka efek secara farmakologisnya juga akan baik. Nah, ini ada efek degradasinya. Yang pertama itu ada penurunan aktivitas terapi. Nah, karena dia mengalami degradasi, maka aktivitas dari obat itu akan menurun. Kemudian ada ketidaksesuaian dosis. Nah, seperti halnya tadi kan di awal sudah disinggung salah satu biasanya yang beredar di pasaran itu contohnya ada 25 gram. Nah, misalnya obat ini diproduksi dalam bentuk dosisnya dalam bentuk 25 mg. Tapi karena dia mengalami degradasi sehingga bisa mengalami penurunan dosis. Misalnya yang awalnya 25 mg, karena dia sudah mengalami degradasi sehingga produknya itu hanya sekitar 20 gram. Nah, apa sih yang mengakibatkan ketika dosis itu tidak sesuai? Nah, yang pertama itu tidak akan menimbulkan efek terapi. Kemudian obat itu tidak akan berguna. Jadi kita minum obat tidak akan menyembuhkan penyakit bagi pengidap hipertensi. Nah, kemudian adanya kegagalan terapi, adanya bau menyengat. Nah, bau menyengatnya itu karena dia mengalami hidrolisis tadi, sehingga akan mengakibatkan bau yang menyengat seperti bau sulfur. Nah, terjadinya perubahan fisik dan organ leptik. Nah, misalnya obat katopril ini kan salah satunya dia tidak boleh disimpan di suhu yang tinggi. Nah, misalnya kalau dia disimpan dalam suhu yang tinggi, bisa jadi obat itu akan mencair sehingga terjadi perubahan fisik. Nah, kemudian resiko toksisitasnya. Nah, kan di dalam obat itu memiliki kandungan-kandungan tertentu. Nah, jika dia mengalami degradasi, bisa jadi si obat ini akan berubah menjadi racun karena yang dimana seharusnya dia berfungsi sebagai penyembuh, tapi karena terjadinya degradasi ini, dia malah menjadi racun. Nah, makanya dari itu hal yang harus sangat diperhatikan dalam sediaan farmasi. Nah, kemudian kehilangan stabilitas fisik dan kimia, tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa misalnya obat itu seharusnya misalnya dalam bentuk tablet, tapi karena disimpan pada suhu yang terlalu tinggi, dia bisa mencair. Kemudian misalnya terjadinya hidrolisis tiol sehingga mengakibatkan efek terapi yang kurang optimal. Nah, kemudian ada perubahan warna. Selanjutnya ada pencegahan degradasi. Nah, pencegahannya itu yang pertama secara pengemasan. Nah, pengemasannya ini bisa menggunakan blister kedap udara dan cahaya, dan bisa menggunakan botol kaca gelap untuk sirup dan cairan. Nah, untuk blister kedap udara dan cahaya ini misalnya obat yang dalam bentuk tablet itu sebaiknya disimpan dalam aluminium foil itu yang kayak bentuk papan. Nah, itu disimpan untuk mencegah degradasi. Kemudian ada botol kaca gelap. Nah, karena kan tadi obat katopril ini dia mudah mengalami degradasi jika dia terpapar sama cahaya, sehingga dia disimpan dalam bentuk gelap dalam botol gelap sebagai upaya pencegahan degradasi. Kemudian dari segi formulasi, yang pertama ada penambahan antioksidan misalnya BHT dan sodium metabisulfit. Kemudian ada pH buffering untuk stabilitas dan counting table. Nah, kemudian setelah itu dari segi penyimpanan dia harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari cahaya. Kemudian suhu sejuknya itu mulai dari 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, jadi obat katopril ini sebaiknya disimpan pada suhu yang sejuk dengan rentan 15 sampai 25 derajat Celcius. Nah, kemudian tidak disimpan pada tempat yang lembab karena kan tadi sudah dikatakan dia seharusnya disimpan pada tempat yang kering agar degradasi agar kita dapat mencegah degradasi pada si obat katopril ini. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, adapun kesimpulannya mengenai stabilitas obat katopril ini, yang pertama, katopril merupakan obat golongan ACE inhibitor yang sangat efektif dalam pengobatan hipertensi dan gagal jantung. Namun stabilitasnya rendah karena struktur kimianya mengandung gugus tiol atau SH yang sangat reaktif. Obat ini rentan mengalami degradasi melalui mekanisme oksidasi, hidrolisis, siklisasi, dan fotodegradasi. Produk degradasinya dapat menurunkan efektivitas terapi dan berpotensi menimbulkan efek samping.
Sehingga untuk menjaga stabilitasnya, captopril harus diformulasikan dengan bahan pelindung seperti antioksidan dan dikemas secara kedap udara dan cahaya. Penyimpanan dan pada suhu sejuk dan lingkungan kering sangat penting untuk mencegah degradasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang sifat stabilitas captopril sangat penting dalam pengembangan sediaan farmasi dan efektif. Nah, jadi obat captopril ini dia rentan mengalami degradasi, sehingga kita itu sebagai seorang farmasis, kita harus berusaha untuk menjaga si stabilitas obat itu, sehingga obat itu tidak mengalami degradasi. Karena obat yang baik itu dia disimpan atau dia stabil terhadap fisik maupun kimianya. Karena kenapa? Stabilitas obat itu dapat mempengaruhi efek terapi, yang dimana jika obat itu memang stabil, maka efek terapinya juga baik. Tapi jika obat itu tidak stabil atau dia mengalami degradasi, maka akan menimbulkan yang namanya efek terapi dan tidak menghasilkan terapi secara farmakologis. Nah, jadi itu saja presentasi dari saya mengenai stabilitas dari obat captopril. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.